Hai guys, kembali lagi bersama Martinus Beltra Channel. Hari ini tanggal 3 November tahun 2024, kita akan mengikuti ibadah atau kebaktian hari Minggu di Gereja PPIK Sesungai, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landa. Yuk kita ikuti kegiatan ibadah di gereja ini bersama Martinus Beltra Channel. Cepat tapi rapi, cepat selesai tapi rapi. Ayo. Nah. Janggutnya hitam semua, janggutnya, kumisnya. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, jangan ganti siunya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Gembala Jemaat BPPIK Sesungai dan juga kepada Bapak Ketua BPJ dan tentunya semua pengurus BPJ dan anggota jemaat yang ada di tempat ini. Ya. Ini bukan secara kebetulan, tetapi pasti ada maksud Tuhan di balik kehadiran kita pada mulai tadi malam ya, mulai pada malam sampai hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga sambutan luar biasa dari Bapak Ketua BPJ dan keluarga. Kami menginap di sana bersama Bapak Gembala ya, menikmati makanan, menikmati minuman, menikmati air, air yang begitu luar biasa, kue. Kemudian kita ada bersekutu juga tadi malam, luar biasa. Tuhan pasti memberkati Bapak Ketua BPJ dan keluarganya. Karena semakin kita mengasihi Tuhan, semakin berkat itu ada pada kita. Itu yang harus kita imani dan kita yakini bersama. Nah, sebelum saya lebih lanjut dalam firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, pasti karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau udah sayang gampang, bukan hanya sekali mau ke Sesungai. Bisa saja berkali-kali, asal jangan bosan dengan kami, kan begitu. Ya. Kalau kami tidak ada masalah, walaupun pagi tadi ban bocor 2, tapi tidak masalah. Tuhan pasti mendorong dan nanti bisa ditambah ya Pak ban mobilnya. Itu biasa dalam pelayanan. Yang pertama saya sendiri namanya Martinus Beltra SE MSI. Nah ini jadi pertanyaan kita hari ini. Apa untungnya? Nanti kita akan dapat jawabannya. Nah, ternyata tidak semua orang bergereja, tidak semua orang yang mau masuk gereja, tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan itu merasa untung bergereja. Bahkan ada yang merasa dirinya rugi, waktu dibuang 2 jam, 3 jam di sini, bagus perusahaan, bagus nebas di kebun sawit, ngapain? Nah, itu juga yang ditanya oleh siapa tadi dalam pembacaan kita? Siapa? Petrus lebih hebat kan? Murid Tuhan Yesus sendiri. Kita ini kan kenal Tuhan Yesus hanya melalui iman. Tetapi Petrus masih bertanya. Petrus ini adalah satu murid yang dikatakan berani. Termasuk ada sedikit lah kalau menurut saya. Pokoknya dekat. Kalau kita membaca cerita Petrus, dia pun bisa terjun ke laut ya. Karena Yesus berjalan di atas air, dia pun mencoba, tapi ragu-ragu. Yesus bertanya, "Guru, kami sudah meninggalkan semua pekerjaan kami." Pekerjaan Petrus apa? Bapak Ibu saudara sekalian? Nelayan. Kalau nelayan pasti dapat uang. Kenapa dapat uang? Coba lihat di pasar Pelabuhan, lihat di pasar di mana saja.
sakit-sakit. Tadi memikul salib, sekarang tidak berubah lagi. Macam Pak Ketua BPJ, puji Tuhan, saya lihat rumahnya bagus, airnya lancar, semua dia sudah punya Pak. Ada nggak dia sudah rumah? Tadi serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi ada manusia. Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepala kita. Di mana Pak Leo berbantal kulit. Saya tidak biasa berbantal tempat tinggi itu Pak, karena suka sakit leher. Makanya saya berbantal selimut. Nah, kalau saya tidak bisa ketinggian. Jadi, Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa dia datang? Karena ya inilah istri yang setia. Terima kasih ya. Tuhan mau menunggu mulai dan suaminya. Suka duka, belum ada dukanya Pak. Masih enjoy kita selain itu Pak ya. Nah, jadi wajar orang bertanya seperti itu. Nah, kemudian apakah ada upahnya? Kira-kira ada nggak upahnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita mengikut Yesus ada nggak? Jujur kita khotbah kita hari ini upah mengikut Yesus ada nggak upahnya? 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 Hah? Surga. Oh nanti katanya, nanti nunggu diri dah pajak. Kalau ada orang ngomong, nanti Bapak, ini kan masih lama Pak. Ke dunia ini sana jadi aku ini baru nggak 20 tahun, masih ada 50 lagi. Nanti Pak, aku nanti ikut Tuhan, nanti Pak aku melayani Tuhan, nanti Pak aku rajin ke gereja, mungkin ke gereja kuat tak sekali seminggu. 7 hari aku nggak dibawa bahasa bayang. Ada yang ngomong itu, gue pengalaman. Tiap hari yang gua tak ke gereja akan beribadah kepada Tuhan, tapi nanti nunggu umur udah 70 atau 80 kira-kira sama kan. Tapi tahukah kita bahwa yang namanya kebaktian, yang namanya panggilan Tuhan, tadi pagi kami baru mendengar anak sanggar kami yang juga ikut timnas Parawi Kubur Raya, baru usia 20-an tahun meninggal tiba-tiba. Coba, apakah ada orang umur 70 tahun? Nah, Bapak Ibu pertanyakan, ketika dia menghadap Tuhan, nendah nyumare ke aku, konsekuensi. Bahkan murid Yesus tercengang, murid ini tercengang. Dia pikirnya ikut Yesus karena anak Allah, anak Tuhan, happy, bahagia, pokoknya segala sesuatu ada. Tetapi Yesus mengatakan tidak ada hubungannya, sulit sekali. Nah, murid-muridnya saja tercengang, apalagi kita. Mungkin hari ini juga ada yang mendengar tercengang. Kadang betul juga. Ayo, dah selama setahun ini anakku sama saya tahu kejadian Pak. 13 tahun gereja ini yang gunamu. Jadi Pak Pendeta Reho, malah mungkin aku nama tu Pak Pendeta Reho. Mungkin itu bahasa dunia kan. Tetapi sadarkah kita bahwa kita setia selama 13 tahun berbakti kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Mungkin bukan melalui kita hari ini, tetapi bisa melalui anak cucu kita, berkat anak cucu. Nah itu Bapak Ibu, saudara sekalian. Kemudian, saya sedikit saja ini untuk terlalu lama, bahwa sebenarnya dalam Alkitab ini dilandasi oleh teologi 4 kisah cerita dalam Alkitab. Yang pertama penciptaan. Penciptaan itu Tuhan menciptakan dunia termasuk manusia terciptaan tertinggi menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Karena Allah kekal, maka kita sebagai gambar rupanya juga diciptakan di bumi ketetralan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini tidak perlu sulit. Kalau kita cerita di Kejadian Adam dan Hawa, kita ini kan tinggal di Taman Eden, betul? Kekal seperti Tuhan, tidak akan mati. Nah, coba sekarang tadi seperti yang saya katakan, paling lama umur kita berapa Bapak Ibu? Yang paling tua di kampung ini berapa tahun? 70 atau 100? Saya dengar Bu Gembala tadi bilang ada orang yang kita lewati tadi malam 100 tahun ya Bu? Iya. Nah, paling tinggi 100 tahun. Setelah itu kemana? Hilang, meninggal, mati. Nah, apa kita bawa harta kita? Masih pun kita bawa mobil kita kan? Masih. Kita membawa anak kita ke Batribun. Kita membawa rumah kita kan? Kita membawa istri kita kan? Tidak, kita hanya dapat jatah 2 kali
menyasar masuk